Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faizatul Ummah, program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini izinkan saya membahas beberapa hal mengenai Ma'had dan kampus. Kampus UIN Malang merupakan sebuah kampus yang mengintegrasikan antara sains dan Islam, sehingga mencetak ulama yang intelektual sekaligus mencetak intelektual yang ulama. Peserta didiknya bukan hanya sebagai mahasiswa, namun juga mahasantri. Oleh karena itu, di pusat kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ada pusat Ma'had Al-Jami'ah sebagai tempat pembentukan karakter yang membentuk mahasiswanya menjadi pribadi yang ulul albab, seimbang antara keilmuan dan keislamannya. Para mahasiswa baru diwajibkan untuk tinggal di Ma'had Al-Jami'ah ini pada tahun pertama kuliah. Di sini mereka akan dibimbing secara spiritual dan intelektual yang diharapkan nantinya akan lulus dengan 4 pilar UIN Malang, yakni kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan spiritual. Selain Ma'had Al-Jami'ah, ada juga Ma'had Al-Ali, yakni tempat mahasiswa khusus yang ingin belajar sekaligus mengabdikan dirinya. Kemudian ada HTQ, Hay'ah Tahfidzul Quran, yang mewadahi para mahasiswa yang memiliki hafalan Al-Quran atau ingin mulai menghafal Al-Quran, serta pusat kegiatan bahasa yang menjadi tumpuan untuk semua kegiatan bahasa di UIN. Ma'had Al-Jami'ah sendiri memiliki beberapa program kegiatan, yakni Ta'lim Afkar, Ta'lim Quran, dan pengembangan bahasa Arab serta bahasa Inggris. Ta'lim Afkar merupakan pembelajaran tentang fikih-fikih dasar, ibadah, dan amalia sehari-hari. Ta'lim Quran merupakan pembelajaran ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, serta pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang dilakukan secara bergantian setiap harinya, dan didukung dengan kelas bahasa. UIN Malang sendiri saat ini telah terakreditasi A berdasarkan nomor SK 166-SK-BANPT-PT-4-2019. Kampus ini sedang berada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Beberapa prestasi diantaranya adalah 1. Pengelola BLU terbaik 1 PTKIN, 2. Akreditasi institusi A, 3. Akreditasi Prodi 50% A, 4. Sertifikasi internasional AUNQA, 5. WEBO 2019 peringkat 2 PTKIN, 6. SIMTA peringkat 3 PTKIN, 7. Terbaik 1 sistem manajemen strategi PTKIN, 8. Sertifikasi ISO, 9. Perpustakaan unggul terakreditasi A, dan 10. Masih banyak lagi. Sistem akademik di UIN Malang ditempuh selama 8 semester, kurang lebih sekitar 4 tahun, sekitar 150-160 SKS yang harus diambil dengan perincian, adanya penelitian, pengabdian masyarakat seperti PKL dan KKN, serta ujian komprehensif, yudisium sampai wisuda. Sistem di atas ditempuh untuk menjadi seorang sarjana. Terkait mata kuliah, ada mata kuliah pengembangan kepribadian, mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, serta mata kuliah program studi. Seluruh mahasiswa diwajibkan untuk memprogram mata kuliah masing-masing sejak semester 2. Dalam setiap semester ada 2 ujian, yakni UTS pada pertengahan semester dan UAS pada akhir semester. Dari ujian inilah akan ditentukan IPK yang akan menentukan pengambilan SKS untuk semester depan. Jika IPK besar, maka SKS yang dapat diambil pun juga besar. Jika IPK kecil, maka SKS yang dapat diambil juga kemungkinan kecil. Kemudian ada beberapa sarana prasarana yang disediakan untuk mahasiswanya. Salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah perpustakaan. Seperti yang saya bilang tadi, perpustakaan UIN Malang merupakan perpustakaan unggul yang terakreditasi A. Di dalamnya kita bisa menemukan ribuan e-book atau buku fisik yang bisa kita akses secara gratis. Di masa pandemi ini, perpustakaan juga melakukan beberapa pelatihan daring, yakni pelatihan online research skills, penelusuran
sumber informasi, pelatihan penggunaan alat mengecek kemiripan karya ilmiah, pelatihan unggah mandiri e-thesis, serta pelatihan reference management software. Mahasiswa UIN Malang tidak hanya dituntut aktif dalam akademik, tapi juga dalam organisasi. Karenanya, UIN Malang menyediakan beberapa organisasi intrakampus serta 15 UKM untuk mewadahi bakat dan potensi mahasiswanya. Mari kita bahas bersama. Yang pertama ada DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsinya adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Sedangkan tugasnya melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua ada Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visinya adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMAU antara lain advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMAU ada 8, yakni mengawasi dan mengontrol DEMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAU, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAU, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMAU, serta menjadi mitra kerja DEMAU dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Kemudian ada beberapa wewenang, yakni yang pertama membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilwa. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMAU. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. Yang kedelapan, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMAU. Selanjutnya akan kita bahas beberapa UKM di UIN Malang. Yang pertama adalah UKM Menwa, UKM Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wiracakti Yuda. Apa itu Menwa? Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat, Walawa dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Castrena Dharmasida adalah semboyan resimen mahasiswa Indonesia yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dari ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Pancadharma Satya merupakan janji resimen mahasiswa. Warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Kemudian, Resimen Mahasiswa Satuan 18 Wiracakti Yuda berdiri tanggal 17 November 1981. Satuan 811 memiliki arti 8 sebagai nomor Kodam Brawijaya dan 11 sebagai nomor urut Resimen Mahasiswa se-Jawa Timur. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam menjalankan tugas. Pelatihan pendidikan Menwa. Pelatihan berjenjang, yakni pra-pendidikan dan latihan dasar, Pradiklatsar, pendidikan dan latihan dasar militer, Diklatsarmil, kursus kader pelaksana, Suskalak, kursus kader pemimpin, Suskapin,
Kemudian ada pendidikan khusus, yakni kursus dinas staf KDS, kursus pembinaan mental Susbintal, kursus pelatih nasional Suspelatnas, kursus intelijen dan pengamanan Susin Telpam. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan kejabangan khusus, yakni latihan pemantapan siaga operasi penanggulangan bencana dan pengungsi, Latap Siop SBP, pendidikan provos, latihan kepemimpinan putri, Latpintri, pendidikan koperasi menteri, Dipkomen, kemudian ada latihan jurnalistik dan kehumasan, Latjurmas. Kemudian yang kedua ada KSR PMI Unit UIN Malang. UKM KSR PMI Unit UIN Malang merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini berdiri ketika Zainal Abidin dan Mustafa yang menduduki jabatan sebagai senat mahasiswa diminta mengisi materi tentang P3K pada anggota baru Pramuka VT-IAIN Sunan Ampel Malang pada bulan November 1990. Kemudian pada September 1991, kedua pelopor ini mengajukan pendirian KSR PMI Unit Perguruan Tinggi pada kampus dan kepada PMI Cabang Kota Malang, karena KSR PMI berada di bawah naungan PMI. Motonya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Pengurus inti terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, dan bendahara. Kemudian ada bidang-bidang dikten, yakni pendelegasian, latihan praujian PMI, latihan bersama, forum fasilitator, diklatsar, dan ujian PMI. Ada juga rutang, cek inventaris, pengambilan nia scarf, pengadaan atribut, labelisasi, melengkapi sarana prasarana. Kemudian bidang kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah, dan delegasi Timkes. Kemudian ada litbang, pengayaan web, pengolahan Instagram, manajemen perpustakaan, presentasi LPG Diklatsar, diskusi, dan pengelolaan YouTube. Kemudian ada humas, yakni konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. Kemudian ada paduan suara mahasiswa Gema Gita Bahana. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara. PSMGGB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang pada tahun 2015. Dengan kurang lebih 6 tahun umurnya yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara, PSMGGB dengan berbagai kegiatannya berupaya untuk terus mengembangkan bakat minat para anggota di bidang paduan suara, juga kepiawaian berorganisasinya. Jadi di sini tidak hanya belajar tentang menyanyi, tapi juga keorganisasiannya. Kemudian ada unit kegiatan mahasiswa seni religius. Apa itu UKM SR? UKM Seni Religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya adalah membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya ada Junior. Junior merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Cabang olahraga junior antara lain Persatuan Sepak Bola, Persatuan Bola Voli, Persatuan Bulu Tangkis, Persatuan Tenis Meja, Asosiasi Bola Basket, Persatuan Sepak Takraw, dan Persatuan Catur Junior. Kemudian ada UKM Kopma PB, Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Visi misi Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Visinya adalah menjadikan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai koperasi yang mandiri,
aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi. Kemudian misinya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota, kemudian membangun jiwa koperasi dan entrepreneurship, serta pengembangan sumber daya anggota melalui pengkaderan, pendidikan, dan pelatihan. Kemudian ada UKM Simfoni, yakni UKM yang mewadahi para mahasiswa untuk memasuki lebih dalam tentang dunia perekaman. Di sini ada beberapa program unggulan, yang off-air antara lain Symphony in the Awards and Station. Kemudian yang on-air yakni Morning Show, Free Time, Rest and Relax, Mizan, Hai Indonesia, Halo Kampus, serta Freeline. Kemudian ada UKM LKP 2M. Visinya adalah menjadi organisasi mahasiswa yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengakomodir kegiatan pengembangan tradisi keintelektualan. Kemudian misinya adalah membina mahasiswa memiliki keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kemantapan profesional. Lalu mengembangkan tradisi keintelektualan melalui kegiatan kajian, penelitian, dan keorganisasian. Kemudian ada biro-biro LKP 2M. Yang pertama adalah Biro Kajian, melatih nalar kritis melalui kajian-kajian fakultatif, kajian isu kontemporer, dan kajian lainnya. Yang kedua ada penelitian, melatih anggota untuk memiliki kemampuan menulis naskah riset dan karya tulis ilmiah lainnya, mengelola lorong jurnal, mempersiapkan tugas akhir skripsi. Lalu keorganisasian, membangun emosional antar anggota lingkungan belajar, membangun kekeluargaan, mengembangkan potensi anggota melalui kegiatan produktif, menulis dan lomba, relasi antar UKM, penalaran nasional. Sayangnya, semua kegiatan di atas akan tetap dilaksanakan daring pada semester ini. Karena lagi-lagi terkendala COVID menjadi penghambat bagi kita. Maka marilah kita bahas sedikit beberapa akibat yang terjadi dengan COVID di bidang pendidikan. Yang pertama, putus sekolah karena anak harus bekerja untuk membantu orang tuanya. Kemudian ada kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Ketika anak-anak melaksanakan daring di rumah, maka kekerasan yang terjadi kepada anak oleh orang tua akan beresiko semakin besar. Kemudian yang ketiga, penurunan capaian belajar. Karena ketika kita mengalihkan kebiasaan belajar di sekolah untuk kemudian belajar di rumah, akan terjadi proses yang tidak semua bisa langsung beradaptasi. Dan itu sangat berpengaruh dalam capaian belajar kita. Kemudian ada beberapa kebijakan di sektor pendidikan, yakni bantuan kuota internet, bantuan subsidi upah, bantuan uang kuliah tunggal UKT, rumah sakit pendidikan, serta dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Lalu bagaimana cara kita menjadi generasi unggul? Yang pertama, dengan memiliki keagungan moral dan spiritual. Ketika kita memiliki hal tersebut akan menjadi pondasi kokoh di dalam diri kita. Yang kedua adalah gandrung ilmu pengetahuan, yakni dengan mencintai ilmu pengetahuan, bukan hanya secara teori tapi juga praktek. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Dan yang terakhir, memiliki kesalehan atau peduli sosial. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.